Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang ke juru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Hakim dan pembela disalib sengsara, Kaulah rahmatku, turun ke dalam gelap yang mulia, bangkit bertakhta selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Percaya percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang, ku percaya dalam nama Yesus. Percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus, ku percaya dalam nama Yesus. Baik, selamat siang semuanya. Selamat datang di ibadah HTBC. Saya persilakan kita semua berdiri dan bersama kita akan memuji Tuhan bersama dengan satu pujian, Firman Terangi Jalanku. Bersama kita tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama. Firman terangi jalan, perisai iman, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena
Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam kuasa-Nya kemenangan, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Bersama kita akan terus menyembah Tuhan, masih dalam keadaan berdiri, dan kita akan sama-sama menyembah Tuhan dengan mengangkat satu pujian, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang
untuk duduk kembali. Kita masuk ke dalam pembacaan. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Perjanjian Lama, Zefanya 3 ayat 14 sampai 20. Zefanya 3 ayat 14 sampai 20. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorai-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7. Ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita masuk dalam firman. Tema hari ini memang agak membingungkan. Ketawa gila dan gila ketawa gitu. Bisa bedakan enggak? Bisa bedakan gila gadget dan gadget gila? Bisa ya? Ada orang yang laki-laki nakal gila perempuan. Beda nggak dengan perempuan gila? Beda ya? Nah, beda. Baik, sebelum kita masuk kita berdoa dulu ya. Ya Roh Kudus, tuntun kami agar kami mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami dan mau menuntun kami melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jadi itu tadi ya, ketawa gila. Dan ketawa gila itu ya ini sebetulnya adalah orang yang bisa ketawa sendiri gitu ya. Ya, ketawa sendiri, enggak tahu alasannya apa, kenapa dia ketawa. Nah biasanya itu dikaitkan dengan ini ya, yang mereka sebut dengan halusinasi.
Tahu halusinasi? Itu tetanggaannya delusi, saudaranya ilusi. Ya, kalau ilusi masih dikit, masih bisa. Kita juga berilusi bisa, kayak bermimpi gitu ya. Kalau delusi itu udah ada gangguan sedikit tetapi belum seberapa. Delusi itu dijelaskan begini. Delusi adalah kondisi di mana penderitanya tidak dapat membedakan hal yang nyata dan tidak. Orang yang mengalami gangguan delusi seringkali akan menganggap apa yang dialami, dilihat atau didengarnya benar-benar terjadi dan meyakinkan orang lain bahwa itu nyata. Pak Yupi, benar kok tadi lewat di sini. Apa yang lewat? Itu papa saya. Oh, papa yang sudah meninggal. Iya, tapi lewat di sini. Dia yakinkan dan memang betul-betul dia lihat. Dia lihat betul. Ya. Nah, kalau ilusi itu masih ringan. Ilusi, orang yang mengalami ilusi itu penglihatan biasa, merasa melihat hewan tertentu lewat di depannya, padahal sebetulnya yang lewat hanyalah orang yang bersepeda atau orang naik motor. Itu bisa seperti itu. Saya juga pernah, kok saya tadi lewat kayak ada kuda yang lewat. Tapi enggak ada kuda yang lewat. Terus yang lewat tadi? Oh, yang lewat tadi mobil. Oh iya. Nah itu. Tapi itu cuma sebentar, enggak terlalu ini. Kadang-kadang muncul kalau kita kurang tidur, itu bisa muncul kayak begitu, ya. Nah, yang repot itu halusinasi. Halusinasi itu dikatakan begini, halusinasi adalah gangguan persepsi, membuat seorang mendengar, melihat, mencium, merasakan sesuatu yang sebenarnya enggak ada. Jadi dia itu lagi bermimpi, lagi menghayal, lagi ngobrol dengan seseorang, dan mereka itu bercanda. Makanya kadang-kadang kalau orang yang mengalami halusinasi, kadang-kadang kita lihat, kamu lagi ngomong apa? Iya itu dia, aduh lucu. Yang lucu mana? Ini. Padahal nggak ada gitu. Itu cuma dia membayangkan seperti itu. Nah biasanya itu dialami oleh orang-orang terlalu mengalami stres yang berat, terus mengarah kepada depresi. Ya. Depresi yang berat itu sampai berhalusinasi seperti itu, ya. Tapi juga dialami oleh mereka yang disebut dengan skizofrenia. Tapi sebetulnya yang menjadi pertanyaan kita, kenapa orang kok bisa begitu? Ketawa sendiri, kadang juga nangis gitu, kadang nangis sendiri. Nah, itu biasanya dialami oleh mereka yang terlalu mengharapkan kehidupan yang tinggi, ya. Dia selalu bermimpi, ya. Misalnya dia bermimpi, aduh saya itu mendapatkan cowok yang ganteng, yang pintar, yang kaya, yang rohani, yang sayang sama saya, yang enggak bikin sakit hati sama saya. Itu kan terlalu tinggi. Saya suka bilang begini, kalau kamu cari orang begitu, carilah di sana di surga, di malaikat ada itu. Nggak mungkin ada orang yang seperti itu yang kamu mimpikan, tapi dia mau bermimpi seperti itu. Atau kalau dia tidak bermimpi tentang calon teman hidup, dia bermimpi, andai kata saya orang kaya, banyak duit, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya, punya mobil mewah, punya rumah, apalagi dia lihat orang-orang artis yang punya rumah mewah seperti itu, lalu dia bermimpi seperti itu, pengennya seperti itu, ya pengen, enggak apa-apa, wajar. Tapi kalau dia mulai bermimpi, mimpi malam juga dia mimpikan itu, dan itu yang dia paksakan dalam kehidupannya, dia nggak lihat hidupnya itu seperti apa. Ya itu akhirnya jadi kayak begitu. Ya, dia dibelenggu oleh impiannya itu. Itu dunia mimpi seperti itu, ya. Sementara apa yang dia mimpikan itu cuma bersifat sementara. Di bumi ini cuma sementara. Manusia kan cuma lewat, lahir, ya,
belum merasa apa-apa, paling digendong sana sini, main dikasih mainan sama orang tua, kemudian tambah besar ketemu dengan kawan-kawan, lalu bergembira ria, lalu sesudah itu mulai mencintai seseorang dan dicintai oleh seseorang, sesudah itu berkeluarga, wah bahagianya, tapi sebentar lagi mulai sakit-sakitan karena udah tua, sudah itu mati, cuma lewat, kan gitu hidupnya kan. Kita jangan terlalu berharap banyak dari dunia ini. Memang begitu keadaannya. Mau gimana lagi? Kayak pohon lah, tumbuh. Agak berat. Ini enggak tumbuh-tumbuh. Dipupuk, kena matahari, layu, langsung mati. Ada yang gitu. Tapi ada yang memang bisa survive, dia bertumbuh, lalu sudah itu keluar bunga. Waduh, indah sekali itu. Itu seperti seorang anak remaja ya, yang wah cantik, dicubit pipinya gini, wah cantik sekali, ganteng gitu, gemes lihatnya. Tapi sesudah itu dia mulai jadi dewasa, wah kelihatan pinternya, mulai bakat-bakatnya itu kelihatan. Tahu dia sudah berumah tangga, tidak muncul lagi. Tahu sudah kecantikannya atau kegantengannya mulai hilang, ya sudah kerut sana sini gitu kan, mau dipertahankan, mau diedit juga, mau diedit, di make up, pakai segala macam, tetap nggak bisa. Tapi ada yang nggak akan hilang, tetap muda selalu, walaupun sudah 80 tahun, yaitu kalau di make up di aplikasi gitu, lalu di save, disimpan. Itu nih, nanti kalau sudah umur 80 tahun, nih lihat saya nih ganteng kan? Cantik kan, nggak berubah gitu. Tapi kenyataannya kita nggak bisa begitu seperti yang kita impikan, tidak seperti itu. Ya, ingat kita tidak seperti itu. Nah ini dunia mimpi, dunia halusinasi itu banyak dialami oleh orang-orang saat ini karena mereka bermimpi. Nah, padahal itu tidak sesuai dengan kenyataan, nggak sesuai, ya. Orang yang seperti itu, kalau dia tidak mengalami ini ya, kalau dia tidak mengalami depresi, ya, lalu dia berhalusinasi, dia itu memulai dengan apa? Mulai dengan narsis. Jadi senang di depan kaca, lalu melihat, aduh, gue cantik. Oh itu wajar, bagus kan? Harus bebenah, bersih-bersih rambutnya, ditata sedemikian rupa. Ah, kelihatan bagus. Itu wajar. Itu wajar. Tapi kalau dia sudah naik kepada egoisme, sudah tidak peduli dengan orang lain, mengharapkan orang lain puji-puji saya, sebentar-sebentar, kamu cantik ya, waduh kamu hebat, kamu luar biasa. Itu udah mulai mengarah kepada mencintai diri sendiri. Itu narsisme namanya, ya. Menyukai dirinya sendiri dan mengharapkan orang lain harus suka sama dia gitu. Itu egoisnya mulai kelihatan. Dan kalau sudah tidak peduli dengan orang lain, orang ini kemudian mengalami apa? Mau enak sendiri. Mau enak sendiri. Nah inilah sumber dari kenapa orang nggak bisa bersuka cita. Firman Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Ya. Firman Tuhan itu sudah jelas begitu, mengatakan bahwa kita bersuka cita dan itulah sebetulnya puncak dari kehidupan seseorang, yaitu kebahagiaan, kesenangan, dan itu yang disebut dengan gila ketawa. Nggak usah suruh ketawa dia bisa. Ketawa itu harus muncul dari satu sumber hati yang berbahagia. Nggak usah sampai terbahak-bahak, tapi dia bisa ketawa oleh karena ada sesuatu di dalam dirinya itu, ya. Nah, pertanyaannya ialah apa sih yang membuat orang nggak bisa bersuka cita? Ada satu, yaitu pertama dia mempunyai rasa bersalah yang tinggi. Rasa bersalah itu muncul, ini maunya dia, pengennya cantik, pengennya dapat kekayaan, pengennya teman hidup saya itu yang mencintai saya tapi enggak kecapean. Maka
Dia balik pada dirinya sendiri. Mungkin saya ini kurang. Mungkin saya banyak salah. Apalagi dia mulai bilang, saya banyak dosa. Nah ini berbahaya. Itu yang disebut dengan rasa bersalah atau guilty feeling. Guilty feeling ini sudah menjadi akar dari semua penyakit. Itu guilty feeling. Sumber ketidakbahagiaan. Karena dia selalu salah. Dia tidak menilai dirinya itu bahwa dia itu adalah yang wajar. Dia menilai dirinya itu gak wajar lagi. Ya memang saya salah. Dan orang yang selalu ditekan rasa bersalah ini, itu gampang sakit, gampang susah, gampang muncul penyakit. Sebenarnya nggak ada penyakit, jadi ada penyakit. Kalau sudah ada penyakit, ya penyakitnya jadi tambah gitu. Dan di situ itu persoalan besar bagi orang-orang saat ini. Karena standarnya di atas, tapi kenyataannya di sini gitu. Ini kan frustrasi. Ini namanya stres. Nggak nyampe gitu. Nah orang yang nggak pernah nyampe ini, kasihan. Orang itu hidup di dalam tekanan. Pengen ini, tapi nyatanya di sini. Nah, orang itu sudah nggak melihat lagi mengenai kekaguman orang lain sama dia, gitu. Dia orang dia nggak melihat itu lagi. Dia sudah nggak melihat lagi apa yang hebat dalam dirinya, enggak. Dia cuma melihat yang kurang di dalam dirinya. Saya nggak seperti dia, saya nggak seperti orang lain, saya begini. Nah kalau kita udah sampai begitu kondisinya, lalu mau apa dengan diri kita sendiri? Kapan kita bisa menikmati hidup yang ada? Jadi nikmati yang ada. Jangan menikmati yang impian. Akibatnya jadi seperti itu tadi. Berhalusinasi terlalu banyak dan akhirnya jadi kenyataannya bahwa kita ada di dunia dan kita harus menikmati yang ada ini. Kita ada di dunia. Dan kita diberikan sesuai dengan yang ada. Masa umur bertambah, toto sudah mau 30, toto sudah 40, toto kepala 5, toto udah kepala 6. Ntar lagi kepala 7, 8. Sudah sampai umur segitu, lalu dia bertanya, aduh kenapa enggak dari dulu ya? Nah gitu. Kehidupan itu dapat dinikmati sekarang ini. Tergantung, yaitu saudara melihat diri sendiri pertama, lihat diri sendiri ini adalah kita juga hadir di dunia ini bukan karena keinginan kita kok. Enggak, tahu-tahu sudah ada. Siapa yang mengadakan? Ya Tuhan. Tuhan ciptakan ini adalah seorang manusia satu-satunya di dunia. Enggak ada yang lain. Satu-satunya. Kalau saudara dengar pameran, saudara-saudara ini barang ini satu-satunya di dunia, cuma ada di sini. Dia kasih promosi gitu ya. Wah itu berarti hebat. Itu istimewa. Nah kita ini tidak pernah ada duanya. Makanya kita punya nama sendiri. Kalau punya nama sendiri ada marganya. Lalu kalaupun sama nama, kita itu diberikan ciri khas. Ada yang hidung mancung, ada yang kulit putih, kulit hitam, kulit coklat. Itu adalah ciri khas. Nggak ada yang kurang. Itu adalah istimewa. Dan keistimewaan itu adalah dari Tuhan. Nah, mari kita mulai melihat yang istimewa dari saya apa sih? Yang istimewa dari saya, ya saya bisa tenang. Yang istimewa dari saya, ya kalau Anda tidak bisa menemukan istimewa dalam diri Anda sehingga Anda merasa kurang ya, mari kita pergi ke, saya pernah mengunjungi rumah kusta. Jadi di situ ada orang-orang kusta. Aduh saya lihat ada yang tidak punya tangan, karena harus dipotong, ya orang penyakit kusta, gitu. Nah kalau kita pergi ke situ, kita kemudian lihat diri kita, waduh masih punya tangan, masih goyang nggak tangannya? Masih punya kaki, masih bisa jalan? Masih. Kecuali satu, begitu Anda bangun, begitu Anda cek, nggak ada kepala saya, nah, baru itu boleh sedih lah, ya. Kalau Anda bangun dan sudah tidak punya kepala gitu. Kayak kemarin yang di kecelakaan di Jerman, kan ada di Jerman kan? Itu dia bawa mobil mewah. Tahu rupanya di depan itu ada penghalang gitu. Jadi penghalang besi ini memotong bagian dari atas mobilnya itu.
Sekaligus dengan kepalanya juga terpisah, tapi mobilnya masih jalan katanya. Lalu orang ambil video. Ini mobil sopirnya nggak ada kepala, tapi mobilnya jalan. Gitu. Itu kecelakaan, itu mungkin jalan beberapa meter ke depan. Nah, kalau sudah nggak ada kepala, boleh, mari kita bersedih gitu. Tapi kalau Anda bangun masih ada kepala, cek. Makanya bangun pagi-pagi jangan cek HP dulu gitu kan. Oh ada. Masih bangun? Masih. Masih jalan? Bisa. Masih makan? Oh masih. Ya udah, lalu apa? Kamu mau cari apa? Jangan kita celakakan dengan keinginan-keinginan kita yang tinggi gitu loh. Ya. Nah, inilah sumber sukacita itu. Kamu senang dengan dirimu? Senang. Lalu yang berikut ialah cuma ada kekhawatiran. Bagaimana masa depan saya? Masa saya begini terus? Katakan kepada diri Anda begini, besok pagi belum tentu kamu bangun kok. Kalau kita tidur kan kita tidak sadar kok. Ya. Saya pernah tidur di kebun. Keesokan harinya, karena kampung saya itu di bawah gunung sana, Gunung Soputan. Itu di bawah itu subur. Jadi saya itu kalau mau ke kebun, ya, sebelum membersihkan tanaman, saya tidur dulu. Saya tidur di tengah-tengah pohon jagung yang subur. Saya tidur, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Keesokan harinya saya datang lagi. Saya lihat di kebun itu ada ular kobra, cukup panjang. Saya kejar 3 meter panjangnya. Waduh, saya bilang kalau saya dimakan sama ular ini bagaimana ya? Nah itulah kan, saya nggak sadar. Saya cuma bisa bilang bagaimana kalau kita itu sekali lagi pikir besok masih bisa bangun nggak? Makanya jangan mengeluh kalau nggak bisa tidur. Yang perlu kita khawatirkan kalau kita nggak bisa bangun. Ya, halo Pak Yopi, saya nggak bisa tidur, nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa? Ya yang saya perlu masalahkan kalau kamu sudah 2 minggu nggak bisa bangun gitu. Ya artinya sudah mati lah gitu kan. Itu kan sudah mati namanya gitu. Ya kan ya kalau sebelum tidur itu Tuhan selalu saya bilang saya serahkan nyawa saya kepada Tuhan. Sebab apa? Saya nggak akan siap. Tiba-tiba lagi ngorok dan kemudian terjadi gempa 9 skala Richter. Masih bisa bangun nggak? Masih bisa lari nggak? Tidurnya ya itu udah tidur terus gitu selama-lamanya gitu kan. Itu cara kita berpikir begitu. Jadi begitu bangun, masih diperpanjang selalu diperpanjang usia kita. Ini membuat kita bersukacita, puji Tuhan. Ya, ada yang bangun pagi hari ini? Atau ada yang tidak bangun hari ini? Dan masih tidur? Ada? Bangun kan? Bangun. Masih ada kepalanya? Masih. Kalau masih ada kepala, senang nggak? Senang. Mau pilih handphone atau kepala? Kalau saya pilih dua-duanya dong. Cari kepala dulu, ada handphone, ya udah. Gitu. Jadi kita sebenarnya nggak ada alasan kita itu untuk susah. Ya. Kalaupun orang bilang, aduh Pak, saya sampai kelaparan, ya bagus dong. Yang repot, ada makanan banyak dan tidak ada nafsu makan. Nah itu perlu. Aduh nasinya enak tapi saya anggap ini nggak ada rasa gitu. Ya. Terus tempat tidurnya bagus, mewah. Harganya mungkin sekitar 1 miliar tempat tidurnya. Ada emas di pinggir-pinggir. Tapi nggak bisa tidur, gimana? Pilih mana? Pilih ngantuk atau pilih tempat tidur? Pilih mana? Pilih ngantuk. Kalau saya dua-duanya. Gitu. Kalau ada yang mau kasih 1 miliar, dijual dulu, beli yang murah, tidur ngantuk, dan sisanya beli HP. Gitu kan. Jadi kita itu harus seperti itu. Kita lihat orang itu saking ngantuknya dia tidur aja seperti itu. Entah mau di mana gitu. Ya. Itu ngiri lihat orang di pinggir jalan itu.
Suruh bangun, nggak mau bangun. Tapi itu enak. Hidup itu enak. Inilah sebetulnya yang membuat kita bersuka cita. Tapi ada satu, ini karena waktunya, ada satu yang membuat kita itu sebetulnya orang nggak tahu, yaitu perasaan bersalah saya. Bagaimana saya banyak dosa. Bagaimana nanti kalau saya bersama dengan Tuhan, Dia tuntut saya. Itu pun sebetulnya nggak usah dipikirin. Mengapa? Karena kita punya Tuhan Yesus, betul? Apa yang Dia lakukan dengan rasa bersalah kita, dengan dosa kita? Itulah sebabnya Dia mati bagi kita. Iya, tapi kan saya buat dosa terus, saya hidup dalam kelemahan saya. Enggak usah khawatir, engkau berseru kepada Tuhan. Karena pada akhirnya orang lain tidak perhatikan kita, termasuk orang tua kita tidak perhatikan kita ya. Kalaupun ada orang tua tidak perhatikan kita, ingat, ada satu pribadi, yaitu Yesus, yang selalu memperhatikan kita. Dia tahu kita loh. Dia tahu persoalan kita. Dan apa yang Dia lakukan bagi kita? Dia selalu berbisik kepada kita melalui firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu atau setiap hari. Jangan takut. Jangan khawatir. Semua sudah beres. Kamu anak saya. Di bumi kita bisa bersuka cita. Di surga Dia sediakan tempat yang indah bagi kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk sedih, ya. Bukan berarti bahwa tiap hari kita ketawa, di jalan ketawa. Orang ketawa tanpa alasan, yaitu orang yang berhalusinasi. Sebelum berhalusinasi, lebih baik kita itu lihat segala sesuatu itu yang baik dalam diri kita dalam hidup ini, dan pikirkan, kalaupun saya mati, nggak ada masalah. Dia sudah siap menyambut saya sebagai anaknya kok. Asal kita percaya kepada Dia. Itulah hebatnya Yesus. Itulah hebatnya Anda ada di sini. Kalau Anda percaya Yesus, Anda itu adalah suatu pribadi yang luar biasa. Amin. Kita berdoa. Makasih Tuhan Yesus untuk sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Tidak alasan bagi kami untuk tidak mau bersukacita. Kami senang dengan hidup ini. Kami bersyukur dengan hidup ini. Kami tidak perlu khawatir tentang esok, karena hari ini kami masih boleh bersukacita, boleh makan, boleh berkomunikasi, kami boleh jalan kaki, tangan kami boleh bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Untuk hari esok kami tidak tahu, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kalaupun Tuhan kami suatu saat bertemu dengan Tuhan, maka kami bersukacita oleh karena Engkau menyambut kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau menyayangi kami, Engkau mengasihi kami. Dalam nama Yesus yang mengasihi kami, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdiri, kita akan menaikkan pengakuan iman kita. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga Dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan orang dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih pada kesempatan kali ini kami dapat berkumpul ke tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, yaitu dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri, DPR, DPRD Tuhan.
sampai gubernur, bupati, bahkan sampai RT RW Tuhan. Kami berdoa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah pemerintahan ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan tahun 2024 Tuhan akan ada pemilihan Tuhan. Kiranya Engkau memilih orang yang dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemerintah dan dapat menaungi semua masyarakat Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menentukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja di seluruh dunia Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk gereja Anglikan Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan merayakan Natal Tuhan, khususnya gereja Anglikan Tuhan. Pada tanggal 16 Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba yang mempersiapkan Natal Tuhan. Berilah mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, agar mereka dapat mempersiapkan diri untuk melayani Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, berilah mereka kesehatan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang sakit Tuhan, berilah mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, tuntutan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, agar mereka dimampukan untuk dapat menjalani kehidupan dan menikmati berkat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, doa singkat ini kami alaskan dalam nama Bapa dan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kuasa, kemuliaan. Amin. Kita masuk dalam persembahan yang bertugas. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bagimulah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripada-Mu, dan dari-Mu-lah sendiri kami mempersembahkan kepada-Mu. Amin. Ya, selamat siang semuanya. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah pernah hadir maupun yang baru pertama kali hadir. Tapi ada yang pertama kali hadir kah? Sepertinya sudah semua ya, sudah pernah hadir semua. Jadi kita sangat senang untuk bisa melihat wajah-wajah teman-teman lagi ya, udah bisa datang hari ini dan bisa berkumpul bersama. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada Reverend Yopi Buyung yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati. Lalu ada beberapa pengumuman untuk kita semua. Yang pertama itu adalah Natal bersama kita akan diadakan tanggal 16 Desember di Wisma Dana Mulia. Jadi untuk teman-teman yang bisa hadir dan ingin merayakan Natal bersama, kita mengundang untuk bisa sama-sama kita rayakan Natal tanggal 16 pukul 18.30. Lalu untuk 24 Desember kita juga ada di sini ada kumpul di ITC Kosambi ini jam 6 sore. Di situ kita akan sama-sama adakan ibadah bersama dan tanggal 25 juga kita ada ibadah Natal. Jadi kalau 16 Desember itu kita perayaan. Nah, kalau 25 itu kita ibadah jam 11 siang. Nah, teman-teman yang bisa bawa makanan atau misalnya untuk dibagikan ke teman-teman itu juga boleh dibawa. Lalu tanggal 31 Desember juga kita ada ibadah tutup tahun pada pukul 6 dan ada tukar kado. Jadi teman-teman boleh menyiapkan yang mau tukar kado itu minimal 25.000 aja. Tapi kalau bisa jangan makanan ya, kita samakan semua barang
minimal 25.000. Lalu tanggal 1 Januari kita juga ada ibadah, tapi bukan jam 9, tapi jam 11 juga kayak sekarang. Dan itu kita ada makan bersama. Lalu nanti tanggal 21 Desember untuk anak-anak HTBC ini kita ada fellowship bersama. Ya, jadi nanti kita akan tukar kado lagi, tapi kalau misalnya yang tanggal 21 ini hanya kita-kita aja yang HTBC, tapi kalau yang tukar kado tanggal 31 itu kita digabung dengan ibadah yang jam 9. Nah kalau tanggal 21 itu kita rencana adakan di For Sunday. For Sunday itu di daerah mana ya Kak? Daerah sini, deket daerah sinilah, daerah Bandung sini. Nanti kita share lokasinya, tapi buat teman-teman, teman Kak Jackson misalnya, Kak kalau mau ikut bisa langsung daftar aja, bisa ke Kak Selfie atau ke aku atau ke Kak Ise ya. Itu aja dan oh ya setelah ini ada ibadah, ada makanan di bawah setelah ibadah ya. Jadi buat teman-teman yang belum makan siang, belum makan pagi langsung aja bisa diambil di bawah. Itu saja pengumumannya, saya serahkan kembali ke WL. Baik teman-teman semua, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya persilakan kita semua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian denganmu Tuhan. Bersama kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu
Baik, terus sekalian kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk terima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan ikatan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya bersama kita katakan. Amin. Silakan duduk. Amin. Baik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang ada di tempat ini bisa bersalam-salaman, mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Jangan lupa di bawah masih ada makanan, teman-teman bisa makan terlebih dahulu. Terima kasih, selamat hari Minggu semuanya.